Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Isi kitab suci ini sudah berlangsung dan akan berlangsung, karena kita semua ini saat ini di tengah-tengah waktu ini semuanya itu berlangsung. Isi kitab suci itu abadi, artinya untuk selama-lamanya, tanpa awal dan tanpa akhir. Itulah kehidupan nanti setelah kita bersama dengan Kristus dan Bundanya.
Hari ini kepada kita dikatakan tentang seorang perempuan yang begitu gemilang, dimuliakan Allah. Kata Yohanes, nampak di langit itu seorang perempuan yang diselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, bermahkota 12 bintang. Begitu gemerlapnya gambaran itu. Dimuliakan Allah. Allah memuliakan dirinya, perempuan itu. Dan perempuan itu mengalami sesuatu yang menakutkan. Karena ia sedang mengandung dan ada naga besar yang merah padam yang juga sangat dahsyat, berkepala 7 dengan 10 tanduk dan 7 mahkota, hendak menelan anak yang akan dilahirkan itu. Dan anak yang dilahirkan itu direnggut dan dibawa kepada Allah. Dan perempuan itu dikatakan dibawa pergi ke padang gurun. Perempuan itu dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu tempat setan-setan bergentayangan. Di gurun itu tinggal orang-orang yang sebenarnya lapar dan haus. Bisa terjadi kemungkinan seperti perumpamaan Yesus, tidak akan tumbuh apapun di padang gurun itu. Tetapi perempuan itu dibawa ke sana. Untuk apa dibawa ke sana? Kita semua ini sebenarnya di dunia ini seperti di padang gurun itu, di mana banyak setan-setan berseliweran. Mungkin dalam pikiran Yohanes itu, naga itu perkiraan saya adalah Raja Herodes Agung. Kita tahu waktu Yesus itu mungkin umur 2 tahun atau malahan sebelumnya, ketika Yosef itu bermimpi, pergilah karena Herodes Agung itu hendak membunuh anak itu. Karena ketiga orang Majus yang datang ke istana Herodes itu mengatakan, kami ingin mengunjungi seorang raja yang berkuasa. Maka Herodes Agung itu berniat untuk membinasakan. Dan memang dia melaksanakan niatnya itu. Tapi beruntung Yosef dan Bunda Maria, Yosef yang mendapat mimpi dan kemudian melaksanakan supaya membawa ibunya bersama anak itu pergi untuk diselamatkan. Melalui padang gurun, mereka itu pergi ke Mesir. Padang gurun itu di mana kita sekarang ini sedang berada juga. Dunia ini penuh dengan godaan dan menantang kita.
Banyak penguasa-penguasa yang memikirkan kedudukannya sendiri dan bukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kita tahu itu. Di mana-mana kita ini digoda untuk melupakan keselamatan sesama kita, tetapi keselamatan diri kita itu yang kita pentingkan. Kita takut kehilangan nyawa. Karena itu kita mengikuti suara dunia ini yang mengimingi kita dengan kesenangan diri, dengan pengumbaran nafsu kita, dengan kenyamanan diri kita. Nyaman, kemajuan-kemajuan yang sering terjadi itu bukan untuk kepentingan kesejahteraan sesama, tetapi seringkali menjadi alat justru untuk memakmurkan diri sendiri. Kita seringkali tergoda mau ikut saran-saran dunia ini. Itu yang terjadi. Karena itu kita ini sebenarnya berada di padang gurun itu. Digoda terus-menerus. Setan itu tidak pernah mengurangi kegiatannya. Herodes Agung itu menurunkan kemudian anaknya Herodes untuk juga menjadi raja. Dan kita tahu Herodes anaknya itu di samping memenggal kepala Yohanes Pembaptis juga sangat bergembira ketika berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun atas pertanyaan Herodes itu. Terjadi juga di tengah-tengah kita ini sedang berlangsung. Kekuatan-kekuatan dunia ini ingin menyamankan, memakmurkan diri sendiri. Asal saya aman 7 turunan. Itu yang terjadi. Dan kita karena itu mesti waspada. Beruntunglah bahwa perempuan itu dimuliakan Allah, diangkat setinggi-tingginya menjadi ratu surga. Mengapa Allah memuliakan dia? Mulia itu kalau pakai kata-kata dunia selalu ditujukan kepada penguasa-penguasa dunia ini. Yang mulia, sebutan yang mulia itu di dalam pidato-pidato, yang terhormat, yang kami muliakan. Tetapi mulia bagi surga itu selalu berhubungan dengan perbuatan. Jika seorang berbuat sesuai dengan kehendak Raja Surgawi itu, maka Allah pun akan memuliakan dia. Segala perbuatan-perbuatan mulia yang dilakukan demi Allah akan mengangkat kepada kehidupan yang mulia. Itu yang terjadi. Karena itu Maria mengunjungi Elizabeth sangat sederhana. Tetapi itu sudah dirasakannya sebagai sesuatu yang harus dilakukannya sebagai hamba Allah kepada Elizabeth. Dan Allah selalu menyertai dia. Karena ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, Elizabeth pun berkata, "Anak dalam kandunganku melonjak kegirangan." Dan dikatakan Roh Kudus melingkupi Elizabeth, sehingga ia berkata, "Mengapa ibu Tuhanku datang kepadaku?" Dia mengetahui karena Roh Kudus itu. Roh Kudus yang ingin juga kita hidupi di dalam hidup kita. Roh Kudus itu menyertai.
seperti doa kita itu setiap hari, Salam Maria itu. Mari kita lalu tahu bahwa yang dikehendaki Allah itu adalah perbuatan. Maria itu mulia karena berbuat seluruhnya dengan penuh ketulusan hati untuk Tuhan Allahnya. Ia dipilih untuk melahirkan putra tunggal Allah itu. Maria itu memberikan rahimnya kepada Tuhan Allah. Kalau ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, laki-laki dan perempuan itu, dikatakan dibangun dari abu, tanah abu. Dibangunnya oleh Allah itu segala makhluk dengan debu tanah itu. Pria itu dibangunkannya, diciptakannya. Lalu ketika ia melihat bahwa manusia pertama itu perlu seorang penolong, ia menciptakan perempuan itu. Dikatakan diambil dari rusuknya ketika Adam sedang tidur. Lalu mengisinya dengan daging sehingga hadirlah seorang perempuan untuk mendampingi pria itu. Tetapi perempuan itu juga yang kemudian bercakap-cakap dengan si iblis itu dan terjatuh. Dan manusia pertama itu, pria dan wanita itu terjatuh dalam dosa. Dan Allah memberi kita itu seorang penolong. Seorang yang menolong surga itu. Menyediakan dirinya sepenuhnya untuk melaksanakan pilihan Allah. Dan Allah memberikan pilihan supaya wanita ini melahirkan putra sulung. Putra sulung yang menjadi panutan kita, Kristus yang datang itu ke tengah-tengah kita. Dia yang datang untuk melaksanakan segala kehendak Allah itu. Maria melahirkan. Maria itu tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian yang dahulu mengiringi Israel. Demikian juga Maria dinaungi Roh Kudus untuk memberi kepada kita ini gereja. Karena gereja itu kita adalah putra-putri Allah yang dilahirkan melalui perawan Maria itu. Bunda kita itu mulia karena mengerjakan. Karena itu ia dibawa ke padang gurun untuk menolong kita semua ini yang berada di padang gurun. Untuk mengangkat kita, untuk mengingatkan kita seperti kata-kata kita itu menikmati janji Kristus. Janji Kristus itu kepada kita. Karena Kristus itu mau menjadikan kita saudara-saudarinya. Supaya kita bersama-sama nanti diangkat mulia oleh Allah. Karena itu mari kita bekerja sama. Mengikuti langkah bunda kita itu. Menjadi hamba-hamba yang hina, yang melakukan segala kehendak Allah, dan karena itu Allah akan mengangkat kita. Perbuatan itu yang perlu. Perbuatan yang disertai iman yang kuat untuk melaksanakan kehendak Allah dengan tulus hati. Karena kepada kita dijanjikan sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi itu tengah berlangsung di tengah-tengah kita. Saat ini juga
kita itu mengalami hal itu. Mengalami, karena itu kita katakan sudah terjadi, tetapi juga belum terjadi. Kita itu masih di dalam perjuangan hidup. Karena itu kuatkanlah perjuangan hidup kita bersama dengan perempuan itu yang diakui Allah sebagai bundanya, sebagai yang diangkat mulia di surga untuk menjadi ratu surga. Kita ini juga dijanjikan bersama dengan ratu itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saat itulah saat yang abadi, ketika saat ajal itu. Amin.